Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Widya Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem administrasi dengan pendekatan analisis sistem dan prosedur. Di balik setiap organisasi yang sukses, terdapat sistem administrasi yang kuat dan efisien. Tetapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan analisis sistem administrasi? Analisis sistem administrasi adalah proses untuk memahami, mengevaluasi, dan meningkatkan sistem administrasi yang ada dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kelemahan, hambatan, atau ketidakefisienan dalam sistem administrasi dan merancang perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas administrasi. Selanjutnya, analisis sistem dan prosedur adalah pendekatan yang digunakan untuk mempelajari, mengevaluasi, dan mengoptimalkan sistem dan prosedur yang ada dalam suatu organisasi. Analisis sistem dan prosedur terdiri dari 1. Penelaahan 2. Analisa sistem 3. Penyempurnaan sistem 4. Mengendalikan atau mengontrol 5. Mengkoordinir pekerjaan. Lalu mengapa menggunakan analisis sistem dan prosedur? Alasan yang pertama adalah untuk memecahkan masalah, kedua untuk pelaksanaan peraturan baru, dan perbaikan sistem secara luas. Selanjutnya, manfaat analisis sistem dan prosedur. Yang pertama, mempercepat waktu pengerjaan. 2. Menekan kebutuhan barang inventaris. 3. Mengurangi kesalahan perhitungan biaya dan pengerjaan. 4. Menghilangkan fungsi dan aktivitas yang tidak perlu. 5. Mempercepat perputaran modal kerja dan mengurangi kebutuhan modal. 6. Meningkatkan fleksibilitas kerja dan pelaksanaan keputusan pimpinan. 7. Menghilangkan ketidakcocokan sistem dan overlap pengerjaan. 8. Meningkatkan efektivitas pengawasan. 9. Memperkuat struktur organisasi. 10. Mengurangi biaya koordinasi, pengawasan, dan fungsi pelayanan dengan merancang pola gerak, tata ruang, perlengkapan, dan formulir. Hasil analisis sistem dan prosedur. 1. Adanya prosedur baku yang seragam. Dengan menganalisis sistem dan prosedur yang ada, Anda dapat mengidentifikasi kesenjangan atau kekurangan dalam prosedur yang diterapkan di berbagai bagian atau departemen dalam organisasi. Dengan melakukan analisis ini, Anda dapat menyusun prosedur baku yang seragam yang diterapkan di seluruh organisasi. Proses ini membantu untuk memastikan bahwa setiap orang mengikuti langkah-langkah yang sama dalam menjalankan tugas mereka. Keuntungan dari adanya prosedur baku yang seragam termasuk peningkatan konsistensi, pengurangan kesalahan, dan memudahkan pelatihan pegawai baru. 2. Biaya rutin akan dapat dikurangi. Analisis sistem dan prosedur juga membantu dalam mengidentifikasi dan menghilangkan kegiatan yang tidak perlu atau redundan. 3. Penyederhanaan dan penargetan yang lebih baik dalam pelatihan pegawai. Melalui analisis sistem dan prosedur, Anda dapat mengidentifikasi area yang memerlukan pelatihan atau pengembangan tambahan untuk pegawai. Dengan memahami persyaratan pekerjaan dan tugas yang harus dilakukan, organisasi dapat menyusun program pelatihan yang lebih efektif dan terarah. Hal ini membantu pegawai dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dengan baik, sambil mengurangi waktu dan sumber daya yang terbuang dalam pelatihan yang tidak relevan. 4. Penyempurnaan pelaksanaan kegiatan dapat terus-menerus dilakukan. Analisis sistem dan prosedur harus menjadi proses yang berkelanjutan dalam organisasi. Dengan melakukan evaluasi dan analisis secara teratur, organisasi dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian. Dengan memperbaiki proses yang ada, organisasi dapat meningkatkan efisiensi,
mengurangi kesalahan, dan mengantisipasi perubahan atau tantangan di masa depan. Dengan demikian, organisasi dapat terus meningkatkan pelaksanaan kegiatan dan mencapai tujuan dengan lebih baik. Terdapat dua sumber studi untuk analisis sistem dan prosedur, yaitu sumber intern dan ekstern. Sumber intern terdiri dari dokumen-dokumen dan hubungan antara orang-orang dan organisasi. Sedangkan sumber ekstern terdiri dari eksplorasi ke sub-sub sistem lain dan membaca buku dan jurnal. Yang terakhir adalah cakupan analisis sistem dan prosedur. 1. Analisis gerakan. Analisis gerakan melibatkan penilaian terhadap gerakan fisik yang dilakukan oleh individu dalam melaksanakan tugas mereka. 2. Analisis waktu. Analisis waktu melibatkan pengukuran dan penilaian terhadap waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas atau proses. 3. Analisis formulir yang digunakan. Analisis formulir melibatkan evaluasi terhadap formulir atau dokumen yang digunakan dalam proses bisnis. 4. Analisis penggunaan mesin. Analisis penggunaan mesin melibatkan evaluasi terhadap penggunaan peralatan, mesin, atau teknologi dalam proses bisnis. 5. Analisis tata kerja. Analisis tata kerja melibatkan evaluasi terhadap alur kerja, urutan tugas, dan interaksi antara individu dalam melaksanakan proses bisnis. 6. Analisis tata ruang kantor. Analisis tata ruang kantor melibatkan evaluasi terhadap tata letak fisik, penggunaan ruang, dan penempatan peralatan atau fasilitas dalam lingkungan kantor. Sebagai penutup, penting untuk melibatkan stakeholder yang relevan, seperti karyawan, manajer, dan pengguna sistem dalam proses analisis ini. Dengan demikian, organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dan menjaga keunggulan kompetitif. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.